Allah berlakukan untuk sebutannya hanya pelanggaran, hanya kesalahan yang terkait dengan sesama manusia. Ya, kalau seseorang tidak sholat, pasti ada hukumannya karena itu pelanggaran. Tapi hukumannya bukan kisos ya. Nah, artinya ini hukum kisos di akhirat. Ini untuk dosa pelanggaran seseorang itu yang terkait dengan sesama manusia. Ternyata banyak ya, termasuk kalau seseorang misalnya ya berjanji, seseorang berjanji di mana melanggar janji itu kan oleh Allah dikategorikan sebagai dosa gitu ya. Di mana dosa ini terkait dengan sesama manusia, ada kisosnya. Itunya yang dimaksud dengan kisos pada hari kiamat itu adalah untuk dosa-dosa yang artinya di mana dosa itu pelanggarannya terkait dengan sesama manusia. Bandingkanlah dengan sholat, misalnya saum, apabila seseorang tidak sholat, ada hukumannya. Seseorang tidak saum itu dosa gitu ya, pasti ada hukumannya dari Allah, tapi bukan kisos karena itu tidak terkait dengan sesama manusia. Nah, hadis yang pertama yang kemarin ya, awalu ma yuqdo bainan nasi fid dima. Yang pertama dihisab. Yang dimaksud oleh hadis ini ya, yang pertama kali diputuskan bainan nas, di antara sesama manusia, fid dima, yaitu yang terkait dengan darah. Yang dimaksud di sini adalah pembunuhan. Nah, di mana kan pembunuhan ini kan pembunuhan itu adalah pelanggarannya dosa, ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah, bahkan kemarin ya hadisnya sudah ada beberapa hadis yang di kitab ini, di kitab Fathul Bari ini dimasukkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, diantaranya hadis yang menerangkan seseorang yang dibunuh akan datang pada hari kiamat menghadap kepada Allah dengan sambil menenteng kepalanya dan menyeret pembunuhnya. Ini ya seseorangnya ya yang seseorang yang ketika di dunianya dibunuh gitunya, dia akan menghadap kepada Allah sambil menenteng kepalanya sendiri ini ya. Dan menenteng kepalanya sendiri, kemudian sebelah tangan lainnya menyeret pembunuhnya. Dia minta kepada Allah, tanyakanlah, ya Rabbi sal haza fima qatalani. Ya wahai Tuhanku, tanyalah orang ini kenapa dia membunuh saya. Itu yang kisosnya, yang dimaksud kisos pada hari kiamat itu adalah dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia. Yang terbesar adalah membunuh, makanya itu yang pertama dihisab. Dosanya dosa pelanggaran, kesalahan, itulah kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau di mata Allah tidak sholat itu kejahatan, disebutnya pelanggaran, dosa, tapi kan tidak terkait dengan orang lain. Nah, makanya di dalam hadis riwayat An-Nasai yang kemarin ya, ini saya bacakan lagi saja nih ya hadisnya. Awalu ma yuhasabul abdu alaihi sholatuhu. Ini satu redaksi ini ya. Bukan dua hadis, tapi ini satu hadis, itu redaksinya awalu ma yuhasabul abdu alaihi sholatuhu wa awalu ma yuqdo bainan nasi fid dima. Ini ada di satu redaksi. Yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya, dan yang pertama diputuskan dari seorang hamba di antara sesama manusia adalah pembunuhan. Ini dua-duanya disebut awalu ma, yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya,
Dan yang pertama pelanggaran dosa gitu, yang pertama dihisab, di mana dosanya ini khusus untuk dosa yang terkait dengan sesama manusia. Ini makna hadis riwayat An-Nasai kemarin ya, sekali lagi nih redaksinya demikian nih. Awalu ma yuhasabu alaihi sholatuhu. Yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Dan yang pertama diputuskan di antara sesama manusia adalah pembunuhan. Secara umum ya, secara umum yang pertama dihisab adalah sholatnya. Dan yang dihisab dari pelanggaran, dari dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia adalah yang terkait dengan darah. Jadi ini dia judul ini ya, Al-Qisasu Yaumal Qiyamah. Ini kisos pada hari kiamat itu ya, seperti kisos yang Allah adakan di dunia, di mana hukuman kisos ini itu ya, yaitu untuk pelanggaran yang ada kaitannya atau terkait dengan sesama manusia. Kalau di dunia ya, kisos itu kan kemarin ayatnya juga sudah dibacakannya, yang an-nafsu bin nafsi, al-ainu bil aini, al-sinu bis sini gitu kan ayatnya ya. Itu kisosnya, yang membunuh dibunuh lagi. Kemudian ya kalau yang mencederai mata misalnya, hukumannya sama, berarti matanya dicederai. Di akhirat kisos itu ya untuk dosa-dosa gitu, dosa-dosa yang ada apa namanya, sebutlahnya dosa-dosa yang terkait gitu dengan sesama manusia. Dan banyak ini termasuk berjanji itu kan dengan sesama manusia. Kalau melanggar janji dosa enggak? Emang nanti enggak lapor gitu yang dijanjikannya? Kalau hadis tadinya ini kan yang membunuh nih, yang dibunuh dia mendatangi Allah pada hari kiamat, apa namanya di hadisnya, sambil menenteng kepalanya sendiri, lalu tangan yang lainnya menyeret si pembunuhnya. Datang kepada Allah, ya Robbi sal haza fima qatalani, ya Allah tanyakanlah kepada orang ini kenapa dia membunuh saya. Artinya ini ya yang terkait gitunya yang atau pelanggaran, dosa, kejahatan lah sebutannya, yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Yang terbesar adalah membunuh sampai menghilangkan nyawanya, berarti kan yang terbesar adalah sampai menghilangkan nyawanya. Di bawah itu ya berarti banyak pelanggaran terhadap aturan Allah sebetulnya. Pelanggaran terhadap aturan Allah terkait dengan sesama manusia, termasuk tidak ingkar janji. Kan berjanjinya kepada sesama manusia, tapi kalau tidak ditepati, kan Allah menetapkan itu sebagai dosa. Bandingkan ya, ini redaksi yang tadinya redaksi An-Nasai kan kebetulan dua-duanya ada di satu redaksi, artinya ya satu matan, matan redaksi hadis. Yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Yang pertama diputuskan yang terkait dengan sesama manusia adalah yang ada kaitannya dengan darah, pembunuhan lah gitu ya. Yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya, dilihat dari yang terbesar, bukan yang lainnya tidak dihisab. Yang pertama dihisab adalah sholatnya. Yang pertama diputuskan yang terkait pelanggaran, kejahatan dengan sesama manusia adalah pembunuhan, bukan yang lainnya tidak dihisab, bukan yang lainnya tidak dianggap. Sekali lagi ini maknanya ya, yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Yang pertama dihisab bukan hanya sholatnya, yang pertama dihisab dinilai gitunya, dinilai diputuskan adalah sholatnya. Yang lainnya dihisab nggak? Bukan tidak dihisab, yang pertama diperiksa lah gitunya dari catatan amal. Yang pertama diperiksa, dihisab, diputuskan gitu dari seorang hamba adalah sholatnya. Ternyata artinya Allah menghisab
seseorang itu dimulai dari amal terbesar, sholat. Amal terbesarnya sholat. Sekarang yang ini, pelanggaran, kejahatan, dosa yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan sesama manusia dari yang terbesar, yang terbesar yang disebutnya yaitu pembunuhan. Nah, apakah ya dosa yang lainnya di yang lebih rendah gitulahnya lebih kecil dari pembunuh, ya sama akan diputuskan juga. Yang amal pokok, amal terbesar adalah sholat. Inilah yang pertama dihisab. Pelanggaran yang terbesar terkait dengan sesama manusia adalah menghilangkan nyawanya. Nah, bukan yang pelanggaran kesalahan yang lainnya tidak dihisab. Ininya maknanya, sekali lagi ini judulnya itu kan kisosnya pada hari kiamat. Yaitu hukuman itu dari Allah untuk pelanggaran, kesalahan, dosa yang dilakukan oleh manusia yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Kalau di dunia yang disebut kisos itu kan mendapat hukuman persis sama dengan apa yang dilakukannya. Ini kisos di dunia kan demikiannya, mendapat hukumannya itu persis sama dengan apa yang dilakukannya. Kalau membunuh, ya dibunuh lagi. Kalau memukul, dipukul lagi. Itu kisos di dunia. Nah sekarang hadis kedua. Ini baru sekarang nih hadis kedua yang menerangkan cara kisos di akhirat. Karena di sana kalau di kisos dulu pernah memukul dipukul lagi. Nah, di akhirat masa seringan itu pukul hukuman Allah di akhirat. Kalau di dunia iya memukul dipukul lagi. Sudah impas. Kalau di akhirat memukul hukumannya apa dari Allah? Masa cuma dipukul saja, disiksa lagi seberapa tahun tadi neraka dan misalnya memukul saja. Kalau misalnya itu tidak terbayar, nah iya bayar nanti kumaha gitunya. Kalau di dunia kan membayar kesalahannya, kisos di dunia kan membayar kesalahannya itu mendapatkan hukuman yang sama dengan apa yang dia lakukan. Andai misalnya merusak rumah orang, ya hukumannya dirusak lagi rumahnya seimbang dengan kerusakan yang dilakukan. Itulah kisosnya pokoknya ya. Kalau di akhirat sudah lain lagi ceritanya, modelnya, ragamnya atau apalanya. Cara Allah mengkisos seseorang di akhirat tidak sama dengan cara Allah mengkisos manusia di dunia. Karena hakikatnya kan hukuman kisos di dunia kan bukan manusia yang mengadakan. Disebutkan Allah mengkisos manusia di dunia kan. Ya hukuman kisos kan Allah yang mengadakan. Jadi sebutannya Allah mengkisos manusia di dunia. Sekarang ini judulnya kisos di akhirat. Sama nggak? Nggak akan sama. Ya, kalau di dunia kan Allah mengkisos seseorang itu, dan kisos kan hanya untuk pelanggaran yang dilakukan terkait dengan sesama manusia. Makanya tadi kalau tidak sholat, kalau tidak saum, bukan kisos, hukuman dari Allah ya bukan. Nggak ada kaitan dengan orang lain. Seseorang tidak sholat itu langsung saja antara dirinya dengan Allah. Tapi kalau meludahi orang misalnya, itu kan misalnya meludahi orang kan, memukul orang, ya apalagi sampai membunuh orang. Ini baru kisos, Allah mengkisos orang itu. Di dunia Allah adakan yang demikian. Allah hakikatnya yang mengkisos orang itu. Kalau manusia lah pengadilannya, ya pengadilan kan yang memutuskan orang ini harus dikisos. Misalnya kalau membunuh dibunuh lagi. Manusia, hakim pengadilan ini kepanjangan tangan dari Allah. Hakikatnya Allah yang mengkisos manusia, bukan manusia. Kalau itu ternyata kenapa ada kisos di akhirat? Berarti waktu di dunianya dia tidak menjalani hukum kisos, nanti dikisos oleh Allah di akhirat.
Dan itu dikisosnya oleh Allah di akhiratnya. Nah, seperti ini nih cara Allah mengkisos manusia di akhirat. Hadis yang kedua berarti di bab ininya babul kisosi yaumal qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu mazlamatun li akhihi fal yatahallalhu minha fa innahu laisa sama dinarun wala dirhamun min qabli ayyu khaza li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki, mungkin ya sebutan lainnya, barang siapa memiliki satu kezoliman terhadap saudaranya. Nah, ini jelasnya yaitu dosa lah sebutannya, memang dosanya dosa terkait dengan orang lain. Barang siapa melakukan satu kezoliman terhadap saudaranya, fal yatahallalhu minha, maka mintalah dihalalkan, adalah minta diampuni lah oleh orangnya, oleh semua manusia, minta dimaafkan lah itunya maksudnya. Maka minta maaflah gitu, minta maaflah dari kezoliman tersebut. Fa innahu laisa sama, karena di sana nanti di akhirat laisa dinarun wala dirhamun, tidak ada lagi ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Min qabli an yu'khadza li akhihi min hasanatihi, ya sebelum amal solehnya, pahala lainnya, sebelum pahala amal solehnya oleh Allah dipindahkan kepada orang yang dizoliminya. Ya minta maaflah kepada saudaranya itu, karena nanti di sana di akhirat sudah tidak ada lagi, artinya tidak bisa ditebus kesalahannya. Kalau sudah di akhirat tidak akan bisa ditebus lagi dengan berupa dinar atau dirham. Kita lanjutkanlah terjemahannya saja dulu nih ya. Barang siapa memiliki satu kezoliman terhadap saudaranya, barang siapa melakukan satu kezoliman terhadap saudaranya, minta maaflah. Ya, minta maaflah kepadanya minha gitu, atas kezolimannya itu. Fa innahu laisa sama dinarun wala dirhamun, karena di sana nanti di akhirat tidak berlaku, tidak ada lagi dirham dan dinar dan dirham. Minta maaflah. Nah sebelum Allah mengambil pahala amal solehnya, lalu Allah pindahkan kepada saudaranya. Fa in lam yakun lahu hasanatun, kalau orang ini tidak memiliki kebaikan, kalaulah pahala amal solehnya ini dia ini sudah habis, ukhiza sayyiati akhihi, maka Allah akan mengambil dosa saudaranya yang dizoliminya itu, lalu Allah pindahkan kepada kamu lah gitunya, kepada orang yang menzoliminya. Faturihat alaihi. Nah inilah kisos. Inilah kisos yang Allah lakukan di akhirat. Sekali lagi coba kita lihatnya di awalnya. Barang siapa memiliki atau melakukan satu kezoliman terhadap saudaranya, minta maaflah. Karena nanti di akhirat sudah tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi, artinya sudah tidak bisa ditebus kesalahannya itu dengan uang, anggaplah gitunya. Nah sampai di sini dulu. Kalau kisos di dunia
Allah adakan diat namanya. Ya, kemarin juga sudah disampaikannya. Prosesnya begini berarti kalau di pengadilan Islam ya, seperti juga beberapa kali terjadi kasusnya PKW dari Indonesia gitu yang membunuh majikannya di Arab Saudi, ditangkap kan sudah langsung dikisos, ada proses pengadilan pasti. Dan selalu itunya pengadilan itu pengadilannya selalu menanyakan kepada keluarga korban, selalu menganjurkan, sebetulnya keluarga pengadilan selalu menganjurkan jangan sampai dikisos, maafkanlah gitunya. Kalau keluarga korban memaafkan, Allah menetapkan si pelaku harus membayar sejumlah uang. Itu aturan Allah gitunya. Kalau keluarga korban memaafkan, Allah mengharuskan si pelaku ini membayar sejumlah uang, namanya diat. Ayat naon atuh diat teh dina dina Quran teh ayat itu jadi ada ayatnya gitunya yang nah kalau di sini kan disebutkan minta maaflah kepada saudaramu atas kezolimannya itu, ya minta maaf teh bisa jadi kan, bisa jadi memaafkan, tapi kan harus membayar diat. Ya kalau keluarga korbannya memaafkan, memang Allah yang mengharuskan si pelakunya itu membayar sejumlah uang kepada keluarga korban. Naon atuh mana ayat diatnya eta ayat kisos lah. Iker perlu teh. Nah kalau di akhirat fa innahu laisa sama dinarun wala dirhamu, nanti di akhirat nah sudah tidak ada lagi ya kan, memang gak ada uang kan di sana tuh. Emang ada uang di mana di akhirat deh. Artinya mumpung masih di dunia masih bisa gitulahnya, masih bisa gitu terbebas dari kesalahan, dosa, kejahatan, pelanggaran yang dilakukannya itu dengan cara mengganti dengan sejumlah uang. Di dunia masih bisa. Ya di dunia masih bisa demikiannya. Bahkan ya itu tadinya pengadilan itu, katakanlah pengadilan itu lebih suka sebetulnya kalau keluarga korban memaafkan daripada harus mengkisos orang. An-Nisa ayat berapa? An-Nisa ayat 28. Ya so jauh-jauh ting 282. Di mistik sih kan mah. Sebentar nih, ini biar yakin nih ya, di 92. Lah ayatnya panjang lumayan, terjemahnya saja nih ya kita yang kita baca hadis 92. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya kecuali karena tersalah atau ketidaksengajaan. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena kesalahan, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, tak keluarga korban. Kecuali jika keluarga terbunuh membebaskan bayarannya, beda deui eta mah lah gratiskeun lah. Bias digratiskeun beda deui eta mah. Ini aturan Allahnya kan, hendaklah dia menyerahkan, katakannya menyerahkan itu uang kepada keluarga korban si terbunuh. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Terus kali itu nama eta tah tentang diatnya, intinya demikian gitu ya. Kisos di dunia itu masih bisa diganti, membayar kesalahannya itu bisa diganti itunya dengan tidak menjalani hukum kisos, tapi diganti dengan mengeluarkan sejumlah
uangnya yang memang Allah wajibkan, yang diserahkan kepada keluarga korban. Allah pun gitulah menganjurkannya keluarga korbannya itu memaafkan daripada kekeh pokoknya si eta kudu modar pokoknya wah daripada kekeh gitu lebih baik memaafkan. Itunya ininya untuk bagi keluarga korbannya lebih baik memaafkan, dan kalau itu terjadi maka Allah mewajibkan si pembunuhnya mengeluarkan sejumlah uang. Nah ini nih dari hadisnya yang ini. Ya, barang siapa memiliki atau melakukan satu kezoliman terhadap saudaranya, maka segeralah meminta maaf, karena nanti di akhirat itu tidak ada lagi, tidak bisa diganti, ditebus itulahnya kesalahannya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Kalau nanti itu terjadi di akhirat, nah di lanjutannya, min qabli an yu'khaza li akhihi min hasanatihi, sebelum pahala mungkinlah sebutannya, sebelum pahala amal soleh yang dimilikinya itu Allah pindahkan kepada orang yang dizoliminya, tadi bayarna ku ieu di akhirat mah. Membayar kesalahannya itu dengan pahala. Ini si A melakukan kezoliman kepada si B, tidak dikisos di dunia, katakanlahnya tidak dikisos di dunia, dikisos nanti oleh Allah di akhirat. Caranya adalah gitu kan, Allah mengkisos ini si A nya misalnya si A melakukan kezoliman kepada si B di dunia, dia tidak mendapatkan, tidak menjalani hukum kisos, nanti oleh Allah dikisos di akhirat. Caranya adalah pahala amal soleh yang dimiliki oleh si A, Allah akan pindahkan kepada si B, tentu sesuai lahnya dengan nilai dengan nilai dosanya, nilai kejahatannya. Nah Rasulullah itu di hadis ini memerintahkan jangan sampai dikisos di akhirat. Artinya dikisos di akhirat berat ya, ruginya luar biasa. Untung kalau amal solehnya punya banyak. Nah kalau sedikit, jadi redaksi hadis lanjutannya, fa in lam yakun lahu hasanatun, ternyata gitu kan, jumlah amal solehnya cuma punya sedikit, oleh Allah dikisos lahnya, oleh Allah dikisos, diambil pahala amal solehnya, Allah berikan kepada orang yang dizoliminya, malah masih kurang. Harusnya 100, amal solehnya punya 50, belum terbayar berarti kesalahannya. Lanjutannya, fa in lam yakun lahu hasanatun. Nah, kalau jumlah amal solehnya ini ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan kisos kan ini ya. Kalau ternyata jumlah amal solehnya ini tidak mencukupi ini untuk pelaksanaan kisos ini. Misalnya seharusnya 100 nih, ternyata pahala amal soleh yang dimiliki cuma 50 atau punya 75, belum terbayar nih, berarti ini kisos belum selesai. Yang 75 iya sudah pasti diberikan kepada orang yang dizoliminya, tapi kan masih kurang berapa? 25 lah anggapnya, misalnya kurang 25, maka sejumlah dosa orang yang dizoliminya senilai 25 dipindahkan. Jadi orang ini betul-betul akan bisa jadi kehilangan seluruh amal solehnya. Kalau itu masih kurang, maka dia akan mendapatkan dosa ditambah diberikan. Ini kan ini kisosnya wayah nah dari kisos. Bukan Allah zolim memindahkan pahala si A kepada si B, memindahkan dosa si B kepada si A. Inilah kisos yang Allah berlakukan di akhirat. Jauh lebih berat sebetulnya. Itu jauh lebih berat kan dibandingkan dengan kalau kisos itu dijalani oleh seseorang ketika di dunia, bahkan sampai harus kehilangan nyawa sekalipun, itu lebih ringan. Dunia ini sebetulnya jauh lebih ringan.
Segala-galanya lahnya dunia ini sebetulnya jauh lebih ringan daripada di akhirat seperti ini. Makanya kan di awalnya Rasulullah SAW kalau bisa diterjemah bebas sama seperti ini, buru-buru, itulah buru-buru kezoliman kamu itu apa namanya bayar gitulah. Kalau di sini sebetulnya dengan buru-buru minta dihalalkan. Ya buru-buru minta dihalalkan, artinya dihalalkan ya dimaafkan lah itunya. Buru-buru minta maaf sebelum nanti kesalahan kamu di akhirat tidak bisa dibayar lagi dengan dengan dinar atau dirham. Nah, kalau di dunia minta maaf, misalnya yang korbannya katakanlahnya yang dizaliminya ya memaafkan tapi harus mengeluarkan sejumlah uang bayar, cek Nabi temen gitu. Ya andainya keluarga korban ini mau pembunuhan atau bukan kan, karena di hadis ini kan lebih umumnya barang siapa melakukan satu kezaliman, tidak hanya pembunuhan bentuknya apapun. Ya, barang siapa memiliki atau melakukan satu kezaliman terhadap saudaranya, nah buru-buru minta dimaafkan. Kalaupun ya misalnya yang dizaliminya boleh saya memaafkan tapi saya minta sejumlah uang misalnya. Sebetulnya kan di dalam hukum qisas juga demikian kan. Dibenarkan lah gitunya, dibenarkan, bahkan Allah memerintahnya bagi kalau keluarga korbannya memaafkan, Allah wajibkan gitu ya si pelakunya ini membayarkan sejumlah uang. Nah kalau di akhirat tidak, itu cara kisos yang Allah berlakukan di dunia itu sudah tidak berlaku. Inilah cara kisos di akhirat. Ya, Rasulullah memerintahkan jangan sampai, artinya nih pelajarannya dari hadis ini ya, jangan sampai kamu dikisos di akhirat habis amal soleh kamu dan dosa bisa bertambah. Artinya kan amal soleh bisa sampai habis, kemudian dosa malah bertambah. Nah inilah kisos yang Allah berlakukan di akhirat. Ya artinya ya ulah berarti zolim kabatur ulah zolim mending gitu sebetulnya daripada berbuat zolim minta maaf, berbuat zolim minta maaf. Ya lebih baik jangan, artinya jangan sekali-kali berarti berbuat zolim terhadap orang lain. Ini kezaliman secara umumnya. Hadis ini tidak atau bukan khusus pembunuhan, bukan. Hadis ini kezaliman secara umum. Ya, apapun bentuknya beragam. Nah intinya mah mending keneh nu ieu atuh da berartinya kalau lah bahasa kitanya jadilah muslim sejati. Alah sok asar ada lebay gitu. Jadilah muslim sejati. Nah, yang seperti apa gitu kan, artinya jadilah seorang muslim sebagaimana mestinya gitulah. Jadilah seorang muslim sebagaimana mestinya seorang muslim, yaitu yang ini nih, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa taheta. Mending gitu daripada ada saya bawa duit misalnya nggak gaplok batur bayar bisi ayah batur babu kaso-kaso punten teka aja aduh sebatur di babu kaso-kaso. Oh, minta maaf boleh segitu nanti tapi bayar sejumlah uang lah sebaraha lah no bawa duit ya kalau daripada demikian kan tak mending gitu. Artinya kan hadis ini ya, hadis yang al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ini sangat itu hadis ini sangat menjaga seorang muslim dari berlaku zolim. Anda ini seorang muslim semuanya ya berpikirnya demikian. Seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna, al muslimu alah khaynahu sarofna lah. Al-muslimu seorang muslim yang sesungguhnya
seorang muslim sejati itu di kita ini jadi seperti itulah terjemahnya adalah man, yaitu orang salimal muslimuna, orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ini menunjukkan zolimnya seseorang tidak melulu berupa tindakan kekerasan, melalui lisannya juga dia menyakiti sesama muslim. Dua akan disebutnya seorang muslim sejati adalah seorang orang yang saudaranya sesama muslim itu selamat dari, kan disebutnya lidah lebih tajam dari belati atuh. Lidah lebih tajam dari belati. Artinya menyakiti kan, ininya kan menyakiti, mengganggu, merusak, menghancurkan saudaranya sesama muslim, tidak melulu artinya melalui tindakan ya tangan, ini kan tindakannya amal, min lisanihi wayadihi, artinya ucapan dan perbuatan. Berarti kan seseorang itu, seorang muslim bisa dikategorikan dia mengganggu, menyakiti, berbuat zalim terhadap saudaranya itu melalui dua hal, melalui lisan dan melalui tangannya, melalui ucapannya, melalui amalannya atau perbuatannya. Ini berarti sangat nih sebetulnya ya, hadis ini sangat menjaga seorang muslim dari berbuat zalim, menyakiti lah intinya, menyakiti, mengganggu, merusak, menjatuhkan itu saudaranya. Kalau daripada berpikir gitulah, orang yang banyak uang ban tadi gitu kaplok aya nu ngaliwat dengkek bebutkeun lapor ke pengadilan di kisos, cek pengadilan gak usah hampura, boleh lah tapi kan minta duit, cek dulu duit sabaraha daripada aku gitu kan gitu ta. Ya, artinya daripada harus menjalani kisos, artinya kan tentu kan yang tadi kan Islam sudah menjaga, sebetulnya Islam sudah menjaga artinya pemeluknya seperti apa, artinya semestinya menjadi seorang muslim. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, kembali nih ke hadis ini. Inilah cara Allah menjalankan hukum kisos di akhirat. Berat nih, sangat berat nih. Yaitu dengan cara dia harus membayar kesalahannya, kezolimannya dengan ini nih, membayarnya dengan apa? Dengan pahala amal soleh yang dimilikinya. Tah eta tanu berat keur mah hese ngumpul-ngumpulkeun teh. Sulit kan nya sebutan teh nabung gitu kan, nabung mengumpulkan pahala. Kan untuk nabung mengumpulkan pahala itu harus beramal soleh. Beramal soleh sakitu hese nah. Bisa jadinya lah etetnya bisa jadi sampai seseorang meninggal ternyata sangat sedikit itu kan pahala yang bisa dikumpulkan melalui amal solehnya selama di dunia. Keur mangeun saeutik karena di ujung hadisnya kan akan ada yang seperti ini. Ternyata dari pahala yang amal soleh yang dimilikinya untuk membayar kezalimannya itu tidak cukup. Ya, tidak cukupnya untuk membayar kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain. Ternyata kan belum selesai urusannya sampai di sana. Kalau memang tidak cukup, maka Allah akan, ini kan masih dalam rangka membayar kesalahan. Kalau amal solehnya tidak cukup, maka dosa orang yang dizoliminya itu Allah pindahkan kepada orang yang menzoliminya. Coba bayangkan kisos seperti ini berat nggak?
Maka di awal hadis ini Rasulullah menyabdakan barang siapa yang memiliki satu kezoliman, buru-burulah, kalau di kitabnya buru-buru, bersegeralah selesaikan, artinya ya masalahnya sebelum nanti karena nanti di akhirat itu tidak bisa lagi ditebus dengan dinar atau dirham. Itu bandingannya dengan hukum kisos. Di dunia masih bisa diganti, masih bisa diganti dengan mengeluarkan sejumlah uang. Itu kan kalau korbannya memaafkan. Kalau korbannya setelah dirayu oleh pengadilan gitunya untuk memaafkan, nggak mau, pokoknya saya ingin orang itu juga mengalami hal yang sama. Nah, pengadilan nggak bisa apa-apa, ya wayahna ketok palu, kisos berarti. Ya, kalau pengadilannya ya, itu untuk mengarahkan sebetulnya. Kalau pengadilannya mengarahkan itu kalau pembunuhan mah keluarga korban. Kalau yang lain misalnya penganiayaan misalnya, yang dianiayanya ini saya tidak mau memaafkan, pokoknya orang itu juga kudu nepi ke pengkor lah pokoknya gitu. Wah ya, nah itu harus dijalani. Ya itu harus dijalaninya kalau korban tidak memaafkan. Tapi intinya kan kalau kisos di dunia itu masih bisa diganti dengan mengeluarkan sejumlah uang. Ringan sebetulnya, artinya sangat ringan kalau dibandingkan dengan di kisos di akhirat yang dijadikan alat untuk membayarnya bukan uang tapi pahala amal soleh yang dikumpulkan. Bisa-bisa lotop atuh ke beak kabeh atuh amal soleh teh, benar bisa sampai terjadi demikian. Nah, sekarang kita sudah intinya nih yang disebut kisos pada hari kiamat itu demikian, berarti ini alurnya. Allah menjalankan hukum kisos nanti di akhirat, yaitu untuk dosa-dosa, untuk kezalimannya manusia yang dilakukan terhadap orang lain. Caranya adalah dengan cara seperti ini yang di hadis yang nomor 2 ini ya. Tidak bisa lagi dibayar dengan sejumlah uang karena di akhirat tidak ada uang. Membayar kesalahannya itu dengan cara yaitu dengan jumlah pahala amal soleh yang dikumpulkannya. Tapi kalau itu belum mencukupi, maka Allah akan memindahkan dosa orang yang dizoliminya kepada orang yang menzoliminya. Jadi orang ini amal solehnya habis, dosanya bertambah. Ini kan amal solehnya habisnya, amal solehnya habis, dosanya bertambah. Tetap kan akibatnya, jadi di nerakanya bagaimana? Di nerakanya gitu, amal solehnya sudah nggak ada. Kemudian dosanya bertambah. Hukuman nama tetap di neraka berarti. Kan hukumannya itu tetap di neraka dengan proses seperti ini, tetap disiksanya nanti di neraka. Ya kita bisa bayangkan kalau seseorang yang tanpa amal soleh karena sudah habis oleh Allah digunakan untuk membayar kezolimannya, ternyata belum cukup, ditambah dosa orang yang dizoliminya. Jangan dibayangkan cuma satu orang, ada nggak yang zolim terhadap ribuan orang? Ada nggak yang zolim terhadap jutaan orang? Wah kuat berarti tidak akan sanggup. Wah, dosa jutaan orang Allah pindahkan karena orang ini amal solehnya dia sendiri itu kan, sementara yang dizoliminya alah hadis anwar pemimpin yang zolim dah, pemimpin yang zolim. Oh berarti yang dizoliminya ngeri jadi pemimpin ternyata. Di antaranya ini juga mengarah sih, tapi ada yang lebih spesifiknya, yang pemimpin yang zolim lah, itulah pemimpin yang ada nih disebutannya di dalam hadis itu pemimpin yang zolim. Kalau yang ini kan 7 golongan orang.
yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat itu adalah pemimpin yang adil gitu kan. Ini sudah mengisyaratkan ada yang tidak adil, berarti pemimpin yang akan mendapat perlindungan itu yaitu pemimpin yang adil. Kalau yang tidak adil, nah bukan dilindungi, dikisos. Berarti kalau pemimpin yang tidak adil bukan diberi perlindungan oleh Allah, dikisos. Dia harus menanggung, berarti karena yakinnya kalau yang dizoliminya ribuan orang, jutaan orang, emang cukup amal solehnya untuk membayar kezolimannya? Pasti nggak akan cukup. Ini satu orang gitunya, apa amal soleh yang dimilikinya cukup nggak untuk membayar kezoliman yang dia lakukan? Bukan hanya terhadap 1-2 orang, bisa jadi ada yang zolim terhadap ribuan orang, jutaan orang. Apa cukup amal solehnya untuk membayar kezolimannya? Pasti tidak akan cukup. Bisa jadi dengan hanya zolim terhadap 1 orang saja amal solehnya bisa habis, apalagi terhadap banyak orang. Jadi mending gitulahnya hadis yang tadi yang al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebetulnya kan Islam sudah preventif sebutannya. Ini Islam sudah memberikan ini preventif terhadap seorang muslim, jangan sampai berarti melakukan kezaliman. Karena seorang muslim yang sesungguhnya, seorang muslim sejati itu adalah yang demikian, yaitu yang tidak pernah, artinya lah anggapnya tidak pernah mengganggu, menyakiti saudaranya baik melalui lisannya ataupun perbuatannya. Min lisanihi, itu selamat dari lisan dan tangannya, itu terjemah harfiah namanya, artinya dari ucapan dan perbuatannya. Nah tadi teh ada lidah mau lebih tajam dari pedang. Digaplok menyeri na sakedeung, nyeri hati nepi ka paeh tah bisa jadi membawa hati yang luka. Nepi ka paeh. Lebih berat sebetulnya. Satu lagi lah nih hadisnya nih. Nah ini yang barusan itu caranya sudah jelas, berartinya kisos di akhirat itu seperti apa. Artinya benarnya ada kisos pada hari kiamat. Nah hadis yang nomor 2 ini menerangkan caranya. Bandingkanlah tadinya dengan bagaimana Allah menjalankan kisos di dunia. Menjalani hukuman yang sama atau diganti dengan diat. Gitu kan di dunianya. Kalau ini tidak dijalankan di dunia, maka Allah akan mengkisos seseorang di akhirat. Ternyata kan caranya beda. Kalau di sana misalnya yang zolimnya karena meludahi, masa dia di akhirat dikisos cuma diludahi, enak aja. Menurut kalau tinggal teuing atuh. Kalau kezolimannya ketika di dunia misalnya hanya dengan cara memukul, dikisos di akhirat dipukul lagi, genah teuing gitu mah, tah ieu cara kisosnya. Amal solehnya gitu Allah menggunakan pahala amal soleh yang dimilikinya untuk membayar kesalahannya. Diberikan oleh Allah, diberikan kepada orang yang dizoliminya. Jadi genah dizolimi teh sebenarnya mah. Dizolimi teh sing seueur lah nu ngazolimna. Tapi lo ku kosok-kosok hupir atuh. BTW suga nu ngaromong teu pararuguh gitulah, sok lah sing loba mending lah nu ngaromong ka ditu mah. Nu ngaromongkeun nu naon nu kitu lah gitu. Nah, kalau tidak cukup maka Allah akan memindahkan dosa orang yang dizoliminya kepada orang yang menzoliminya. Ini saya katakan ini sangat pasti jauh lebih berat tentunya kalau hukum itu dijalankan di akhirat. Ini kisosnya ya, kita lihat ini saja nih yang lain, misalnya hukum had sebutannya. Yang berzina dirajam,
Itu kan aturan Allahnya di dalam hukum Islam, yang berzina itu dirajam. Kalau menjalani hukuman rajam di dunia, seberapa seberapa sakit sih rasa sakitnya dirajam di dunia, dilempari batu sampai mati, sekianlah gitu sakitnya. Kalau tidak dirajam di dunia, nanti disiksa di neraka karena dosa zinanya seperti apa? Mending mana? Itu lain kepilihan. Ya, kalau tidak dijalani, ini karena ada hukum-hukum tertentunya yang Allah berlakukan di dunia. Untuk berzina misalnya, yaitu hukuman rajam, kategorinya hukum had bukan kisos. Nah, kalau yang berzina kemudian ketika di dunia dia menjalani hukuman hadnya, yaitu dirajam, kita bandingkan seberapa sakitnya sih orang menjalani hukuman rajam, berapa lama? Bisa jadi baru lemparan kelima emang sudah tewas, hanya sebentar kan? Tapi kalau dosa zina ininya tidak dibayar gitulah. Dosa zinanya ini dia tidak menjalani hukuman rajam ketika di dunia. Nanti sajalah disiksanya di neraka. Seperti apa disiksa di neraka karena zina? Makanya ini sangat beratnya, ini perbandingannya yang barusan lah. Ini sangat berat, seolah-olah amal soleh pindahkan mun kurang dosana si ginu kitu bungkul teori nama ini berat sebetulnya kondisi seperti ini. Karena pada akhirnya kan kalau amal soleh habis, dosa malah bertambah, terus di nerakanya bagaimana? Nah, ini ada pembahasan ini sebetulnya. Kalau seseorang yang mengalami kejadian ininya ya di akhirat, artinya kalau seseorang mengalami kejadian seperti ini, amal solehnya habis untuk membayar kezalimannya dan belum cukup lagi, maka dosa orang yang dizalimnya dipindahkan. Terus orang ini bisa masuk surga nggak? Karena amal solehnya sudah nggak ada. Orang ini bisa masuk surga nggak gitu? Karena kan amal solehnya sudah habis, terkuras gitu kan semuanya. Nyata lo top saya karena tadi gitu. Beak pokoknya habis semuanya, tidak tersisa sama sekali, bahkan masih kurang kan sebetulnya tadi kan untuk membayar kezalimannya. Nah, kalau orang ini bisa masuk surga kan nantinya? Kalau seorang muslim, kalau seorang muslim sebetulnya ini dalam pembahasannya ini tidak bicara kafir. Emang kafir dihisab kan? Ini hisaban. Sebetulnya ini kan hisaban kan ya? Ini hisaban untuk siapa sih yang punya amal soleh? Orang Islam berarti, kan orang kafir nggak ada amal soleh. Artinya ini yang dibicarakan ini kan orang Islam yang punya amal soleh, yang ternyata kan amal solehnya itu habis digunakan untuk membayar kezolimannya. Nah, apa orang Islam ini bisa masuk surga nggak? Karena tidak punya amal soleh sama sekali, sudah habis. Kalau orang Islam tetap pada akhirnya akan masuk surga. Lalu apa yang memasukkannya ke dalam surga? Karena amal solehnya sudah habis seluruhnya. Ternyata Allah sisakan, yaitu senilai sebesar sama dengan yang disisakannya itu sebesar iman sebesar debu tah disisakan eta. Artinya orang yang mengalami kisos nanti di akhirat dengan kondisi habis amal solehnya, malah dosanya bertambah. Ini salah satu orang yang terakhir masuk surga. Allah hanya menyisakan kebaikan eta tah. Karena kalau habis semuanya ya nggak akan bisa ke surga berarti. Ya kalau habis semuanya ya tanpa sisa, tanpa kebaikan sama sekali, nggak akan ada yang masuk surga tanpa kebaikan. Nah, Allah sisakan eta berarti habis gitu. Meskipun dikatakan habis semua amal solehnya digunakan untuk membayar kezalimannya, malah masih kurang, tambah dosa dari yang lain. Allah sisakan
sebenarnya apa namanya, kebaikan sebesar itulah iman sebesar debu. Maka ini diantara berarti diantara orang macam orang menurutnya, diantara macam orang yang terakhir masuk surga itu adalah, nah inilah orang yang melakukan kezoliman ketika di dunia dan dikisosnya di akhirat. Kalau kondisinya sampai kepada amal solehnya habis, ya kalau sampai kondisinya demikian ya, jumlah pahala amal solehnya itu habis digunakan untuk menjalani kisos di akhirat, habis amal solehnya, Allah hanya menyisakan sekian, yaitu kebaikan sebesar, ya tetap kebaikan seperti kebaikan iman sebesar debu. Pada akhirnya akan ke surga juga dengan sisa kebaikannya sebesar itu, yaitu disisakan oleh Allah kebaikan seperti itu, kebaikan iman sebesar debu di dalam hatinya. Nah itulah orang yang terakhir. Berat artinya dosa, artinya berat nih dosa yang dilakukan seseorang terkait dengan sesama manusia. Di dunia bebas, di akhirat dikisos. Sekali lagi bahwa kisos di sini pokoknya segala macam dosa yang terkait dengan sesama manusia. Yang pertama dihisab adalah yang terberat, yaitu membunuh. Bukan hanya membunuh, artinya ini bukan membatasi. Hadis ini tidak membatasi yang dikisos di akhirat itu hanya pembunuhan, bukan. Yang pertama diputuskan adalah pembunuhan. Makanya kebetulannya tadi, bukan kebetulan sihnya dari Nabi bersabda, bukan kebetulan. Ada di satu redaksinya tadi riwayat An-Nasai, yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Yang pertama diputuskan yang terjadi di antara sesama manusia adalah pembunuhan. Ini dua-duanya menyebut yang terbesar, bukan yang lainnya tidak dihisab. Yang pertama dihisab adalah sholat, amal yang lain juga dihisab. Yang dikisos adalah pembunuhan, yang lainnya juga dikisos. Artinya yang akan dikisos oleh Allah di akhirat bukan hanya pembunuhan. Nah, tapi yang pertama kisos diberlakukan di akhirat itu kasusnya atau dosanya adalah dosa pembunuhan, karena inilah dosa terberat yang dilakukan seseorang terkait dengan sesamanya, membunuh. Kan yang membunuhnya puncaknya gitulah. Puncaknya kejahatan seseorang terhadap sesama itu sampai membunuhnya. Itu yang terberat. Nah, hadis yang ketiga sekarang nih. Sedikit lagi lahnya hadis yang ketiga, karena intinya nih kalau menurut saya ini bab sekarang intinya bab kisos pada hari kiamat itu sudah bisa kita dapat lah gitunya, seperti itulah masalahnya tentang kisos pada hari kiamat. Nah, hadis yang ketiga, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minu minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'din mazalimu kanat bainahum fid dunya hatta iza huzibu wa nuku uzina lahum fi dukhulil jannah fa wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilatihi fil jannati minhu bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhlusul mu'minu minan nar. Orang-orang yang beriman telah menyeberang dari jembatan neraka.
Ini waktunya kisos, taimai menerangkan waktu. Nah, kapan sih orang yang beriman itu di kisos? Karena kan kisos ini termasuk proses penghisaban. Makanya tadi hadisnya kan sama, ada di satu redaksi, amal pertama yang dihisab adalah sholat, yang pertama diputuskan di antara sama adalah kisos. Ini kan sedang dihisab. Nah, ini yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang yang beriman yang selamat yang selamat. Artinya tidak jatuh nih di jembatan di jembatan Jisru Jahannam. Titian Jahannam atau jembatan neraka. Ini awal hadisnya demikian nih. Orang-orang yang beriman yang tidak jatuh ketika menyeberang jembatan. Yakhlusul mu'minuna minan nar. Menyeberang mereka yang selamat, karena di dalam hadis yang menerangkan menyeberang di sana kan ada juga yang jatuhnya, dan yang menyeberang ini hanya orang yang beriman. Di mana menyeberang ini adalah keluar dari mahsyar menuju pengadilan. Kalau dari ini manusia itu kan dimunculkan di akhirat di mahsyar. Kan mahsyar itu tempat sementara, surga tidak ada di mahsyar. Orang kafir di bab sebelumnya, di hari sebelumnya, oleh Allah kan Allah sudah memerintahkan pisahkan orang-orang kafir karena mereka tidak akan menyeberang. Di mana jembatan ini yang menghubungkan lah anggap mahsyar dengan surga. Orang kafir kan gak akan ke surga, makanya mereka gak akan nyebrang di sana. Pisahkan orang-orang kafir. Nah, tinggallah orang-orang yang beriman nih yang kemudian kan menyeberang. Dan di dalam hadis yang menerangkan tentang menyeberang tersebut, ada kan yang jatuh di sana. Nah, ini salamat nabungkul ya berarti. Nah, orang-orang yang beriman yang tidak jatuhnya ketika menyeberang jembatan Jahanam, fayuh basuna ala kontorotin bainal jannati wan nar. Setelah berhasil menyeberang, maka mereka akan ditempatkan di satu tempat antara surga dan neraka. Berhasil menyeberang, belum tentu masuk surga. Apa dihisab heula? Jadi hisab itu bukan ketika di mahsyar, bukan. Yang dihisab oleh Allah itu bukan di mahsyarnya. Mahsyar mah hanya tempat kemunculan awal gitu manusia. Di akhirat, di mahsyar semuanya berkumpul, baik kafir, baik mukmin. Semuanya kan muncul di satu tempat yang sama, yaitu mahsyar. Kemudian Allah perintahkan pisahkan orang-orang kafir. Masuk neraka lah, sudah otomatis lah masuk neraka dimasukkan. Tinggallah orang-orang yang beriman yang kemudian menyeberang jembatan. Setelah berhasil menyeberang, fayuh basuna, mereka ditahan dulu. Itu ditempatkan ala kontorotin bainal jannati wan nar, gitulah di satu tempatnya antara surga dan neraka. Di sini mulai fa yuqassu li ba'dihi mim ba'din, mulailah Allah menjalankan kisos. Ini menerangkan waktunya nih hadis ini. Ya fa yuqassu li ba'dihi min ba'din mazalimu kanat bainahum fid dunya, maka diberlakukanlah hukum kisos di sana. Yang hukum kisosnya ya atas kezoliman yang terjadi di antara sesama manusia, di antara mereka ketika di dunia. Nah, ini nih kisosnya itu dijalankan ketika sudah menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Ditahan dulu tadinya setelah berhasil gitu menyeberang. Ini bagi yang tidak jatuhnya, bagi yang tidak jatuh ketika menyeberang jembatan Jahanam sampai ke seberang
Nah, kemudian ditempatkan dulu gitu, ditahan, tadi bahasanya ditahan, ditempatkan dulu di satu tempat antara surga dan neraka. Nah, kemudian Allah memberlakukan, menjalankan fayuqassu li ba'dihi mim ba'din, maka diberlakukanlah hukum kisos di antara mereka atas kezoliman yang terjadi di antara mereka fid dunya, ketika di dunia. Ya, hingga ya akhirnya gitunya ada yang selamat, artinya ya. Ada yang selamat nih, hatta iza hudzibu wan nuqu. Nah, sehingga apabila sudah dijalankan lah sampai bersih, uzina lahum fi dukhulil jannah, baru dibolehkan masuk surga. Uzina lahum fi dukhulil jannah, barulah diizinkan bagi mereka masuk ke dalam surga. Nah, sampai di situ ininya hadis yang ini, yaitu intinya hadis ini menerangkan waktu dijalankan hukuman kisos di akhirat itu setelah menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Sebutannya jembatan Shiratal Mustaqimnya atau Jisru Jahanam sih bahasa asli, nama ada titian Jahanam. Karena di bawahnya itu neraka, maka kalau yang jatuh ketika menyeberang di sana otomatis neraka, tidak sampai ke seberang, tidak mengalami hisab, berarti eta masuk neraka tanpa hisab. Itu yang masuk neraka tanpa hisab. Nah, kalau yang berhasil menyeberang, ternyata hasilnya ada yang seperti tadi, ketika dikisos oleh Allah itu hasilnya habis semuanya, neraka dulu berarti. Nah, kalau mereka yang sudah bersih, katanya artinya dosa kezolimannya sudah bersih, ternyata masih banyak lah, masih tersisa gitu, masih tersisa nih, jumlah amal solehnya masih banyak. Setelah dipotong, itu telahnya, setelah dipotong, setelah diambil oleh Allah untuk membayar kezolimannya, masih banyak nih sisa amal solehnya. Nah, itu yang kezolimannya sudah terbayar, sementara amal solehnya masih banyak. Ini disebutnya orang ini berarti sudah bersih dari kezolimannya. Bisa jadi ini nanti semua orangnya mengalami kisos. Ada nggak orang yang tidak pernah zolim terhadap sesamanya sekecil apapun? Sugan aya no bener apa benar gitu, tidak pernah ada orang yang sakit hati. Apa benar gitu kita tidak pernah menyakiti seorang pun, aman gitu mah. Karena tadi kan dosa terkait dengan sesama manusia itu bisa melalui lisan, bisa melalui ucapannya, dan yang itu aja menyakiti gitu, dosa terkait dengan sesamanya melalui lisan adalah gibah, tuhmah, apalagi tuhmah mah menjelek-jelekan, memang tujuannya mau menjatuhkan, menjelek-jelekan, yang mau menjatuhkan. Tidak semua nih ya, tidak semua nilai berartinya membicarakan kejelekan orang itu gibah, belum tentu. Karena Al-Quran pun membicarakan kejelekan Fir'aun, kejelekan Abu Lahab. Yang disebut gibah itulah dengan maksud lah gitunya, dengan maksud mendiskreditkan, menjatuhkan, mencoreng namanya, menjelek-jelekannya, menghancurkannya, itu gibah. Kenapa Al-Quran membicarakan keburukan Fir'aun, Abu Lahab, kaum-kaum terdahulu untuk dijadikan pelajaran? Itu bukan gibah. Untuk dijadikan pelajaran artinya kan jangan sampai seperti itu. Artinya kan Allah mengungkap keburukan kaum-kaum terdahulu itu untuk jadi pelajaran. Artinya jangan sampai mengalami hal seperti itu.
Angkilah di Tahzibul Akhlak itu adanya, tidak semua sebetulnya nya. Kalau kita membicarakan kejelekan orang itu jadinya gibah, itu enggak. Tapi kezaliman bisa berupa gibah, bisa tuhmah. Itu tadinya karena menyakiti, mengganggu, itulah melukai, menyakiti saudaranya sesama muslim itu min lisanihi wa yadihi, bisa melalui lisannya, ucapannya, bisa juga melalui perbuatannya. Dan kembali lagi ke sini nih. Kadituna atau tinggal dugenah nah hadis ieu mah ye. Fa walazi nafsi Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seseorang itu lebih mudah terpimpin, terbimbing dan sampai ke tempatnya di surga dibandingkan ketika seseorang pulang ke rumahnya di dunia. Lebih mudah seseorang itunya. Ini nih setelah selesai dari proses kisos, kalau yang hasilnya positif ke surga berarti kan ya. Nah, ke surganya itu Rasulullah di sini menyebutkan ini lebih mudah, lebih cepat dibandingkan dengan seseorang ketika berada di tempat di dunia pulang ke rumahnya. Ke surga lebih gampang, lebih mudah, lebih cepatnya. Ini nih seseorang lebih terpimpinnya, lebih mudah gitu, lebih mengenal, lebih mudah, lebih cepat menuju tempatnya di surga dibandingkan dengan ketika seseorang katakanlah dari satu tempat pulang ke rumahnya secepat kilat, berarti masuk surga mah kalau hasil kisosnya positif. Artinya ini kisos ini berlaku untuk semua orang kecuali yang masuk surga tanpa penuh istimewa, kecuali yang masuk surga tanpa hisab, karena semua kesalahannya sudah diampuni oleh Allah. Ya, bahkan semua dosanya diampuni oleh Allah itu ketika atau sebelum orangnya meninggal dunia, kesalahannya sudah diampuni oleh Allah. Begitu meninggal dunia, catatan amal itu dibukukan, berarti kan disegel, anggaplah sudah nggak ada catatan kesalahannya karena sudah diampuni oleh Allah, dihapus. Itu yang masuk surga tanpa hisab mah, yang di catatan dosanya dihapus, diampuni oleh Allah sejak di dunia atau sebelum orang ini meninggal dunia. Kalau yang tidak demikian mah, oke, ada nggak orang yang tidak pernah menyakiti siapapun? Nggak ada lah semuanya. Kisos berarti nanti di akhiratnya berlaku. Berlaku berarti ini berlaku untuk siapapun. Ini bukan hadis ini kan ya. Setelah semua orang yang beriman itu berhasil, yang berhasilnya orang-orang yang beriman berhasil menyeberangi jembatan neraka. Berarti sampai ke seberang. Nah, di sana Allah memberlakukan hukum kisos. Kan sekecil apapun, bukan hanya membunuh kan kisos. Jadi sekecil apapun. Bisa jadi sangat memungkinkan kita juga kena. Kita juga kenanya atas ya pokoknya kezaliman yang dilakukan terhadap siapapun, sekecil apapun. Karena di akhirat itu kan tidak ada yang terlewatkan ya. Di akhirat nanti kan tidak ada yang terlewatkan. Yang selamat barulah diizinkan masuk surga. Artinya setelah hitung-hitungan dengan cara kisos ini, ternyata ada orang yang berarti kezolimannya sedikit lah. Bukan tidak punya kezoliman, bisa jadinya kezolimannya sedikit, jumlah amal solehnya banyak. Ini sih yang disebutlah. Nah, ini hasilnya positif berarti. Tapi kan ini harus dijalani dulu. Wayahna amal solehnya berkurang karena harus membayar kezolimannya. Tapi ternyata orang ini juga lebih banyak dizolimi. Wah, banyak pahala dari yang lain. Orang ini ternyata juga lebih banyak dizolimi daripada menzolimi orang. Batian tungtung nama. Batian zolim nama ngan saeutik. Tapi dizoliminya teureun-eureun. Lah kan batian orang ini.
Dia harus membayar kezolimannya, bayar kan baik gitulah. Tapi dia ini dizoliminnya teren-teren, bisa jadi kan terus berdatangan pahala dari orang lain yang menzoliminya. Adil lah pasti Allah mah gitu, nanti perhitung-hitungannya kan adil. Karena kalau tidak ada atau ada orang yang tidak pernah gitulah menyakiti siapapun amal, ya sigana mah ini pasti diberlakukan kisos sekecil apapun. Ya, karena kan kisos ini yang bukan hanya untuk pembunuhan, yang pertama gitunya diberlakukan kisos di akhirat itu adalah untuk kasus pembunuhan. Itu yang terbesar yang harus dibayar. Ya, yang kecil-kecilnya juga pasti di bawah itu juga banyak kezalimannya yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya. Pokoknya nanti ini akan diberlakukan, dijalankan. Ya mudah-mudahan lah lebih banyak yang menzolimi gitu daripada kezoliman. Suganda batian orang. Karena kalau apa benar kita ini tidak pernah berbuat zolim, menyakiti orang lain juga nggak mungkin lah saya kiranya. Itu nanti harus kita bayar gitu dengan amal soleh yang kecuali minta ampunan kepada Allah mah gitu lah pokoknya minta ampunan. Seperti tadi kan orang yang masuk surga tanpa hisab itu kan bukan tidak punya dosa. Orang yang masuk surga tanpa hisab bukan tidak punya dosanya, karena yang benar-benar tidak punya dosa hanya Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab. Yang lainnya itu punya dosa tapi diampuni oleh Allah. Bahkan diampuni gitu dan catatan dosanya itu dihapus sebelum meninggal dunia. Teruslah berarti kita ya kisos pada hari kiamat ini akan terus membayangi bahwa beak ya masalah orang mungkin artinya ya, apabila gitunya disertai dengan melakukan dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia yang secara umum disebut berbuat zolim terhadap sesamanya. Dalam bentuk apapun tadilah hanya pokoknya baik berupa ucapan ataupun perbuatan.